Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain untuk melakoni laga ketiga Grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini hanya sebagian pemain yang sudah berada di negara mutiara Teluk Persia. Nanti sebagian pemain lainnya bakal menyusul sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, skuad Garuda akan bersua dengan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober mendatang. Masalahnya, jarak tempuh yang harus dilewati oleh tim asuhan Shin Tae-yong dari Riffa ke Qingdao sangat jauh. Jika menggunakan pesawat komersial, diperkirakan mereka menempuh waktu selama 30 jam. Karena itu, Cina sempat disebut seakan-akan mengerjai timnas Indonesia karena sengaja memilih stadion yang lokasinya sangat jauh dari Bahrain. Shin Tae-yong tak menampik bahwa jarak yang sangat jauh menjadi kesulitan bagi timnya. Namun, dia hanya bisa pasrah karena tidak bisa protes dan tim lain pun merasakan hal yang sama. Memang itu, jarak tempuh yang jauh menjadi kesulitan bagi saya juga. Tetapi bukan cuma kita, tetapi semua negara juga sama saja. Jadi saya mau protes juga tidak akan bisa, kata Shin Tae-yong. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu bersyukur karena PSSI memberikan bantuan kepada skuadnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mereka bakal naik pesawat sewaan dari Riffa ke Qingdao sehingga jarak tempuhnya bakal lebih singkat. Tetapi walaupun situasinya seperti itu, PSSI dan Pak Erick Thohir membantu agar timnas Indonesia bisa naik pesawat charter dari Bahrain ke Cina. Mungkin hal-hal seperti ini yang akan membuat sepak bola Indonesia akan menjadi lebih baik, jelas pelatih berusia 53 tahun itu. Pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina sendiri menjadi laga ketiga dan keempat timnas Indonesia dalam perjalanan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, mereka meraup 2 poin setelah imbang di markas Arab Saudi dan juga seri kontra Australia di Jakarta. Tim Merah Putih ditargetkan bisa mendapat kemenangan atas Bahrain dan Cina bulan ini. Sebab, tambahan poin itu bakal membantu Marcelino Ferdinand dan kolega untuk mencapai target 15 poin yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat di grup C, yang akan membawa mereka masuk ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia agar peluang mentas di turnamen sepak bola terakbar di dunia itu semakin besar. Timnas Indonesia menjelma poros kekuatan baru bagi sepak bola di Asia Tenggara bahkan Asia. Dengan kehadiran sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi, skuad Garuda jelas berbeda dari tim yang dikalahkan Bahrain dengan skor 0-10 pada tahun 2012 lalu. Semua sektor timnas Indonesia semakin kuat dengan kehadiran para pemain yang merumput di Eropa. Tangan dingin Shin Tae-yong juga membuat Merah Putih semakin disegani. Kekuatan timnas Indonesia semakin disegani usai bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Rejders. Shin Tae-yong tetap akan menurunkan formasi 3-4-3, posisi kiper tetap akan dipercayakan kepada Martin Paes. Sementara posisi 3 bek tengah akan diisi oleh Mees Hilgers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Ketiganya dinilai bisa memberi ketenangan saat membangun serangan dari belakang. Keduanya akan diapit oleh Sandy Walsh dan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri. Di lini tengah, Shin Tae-yong hampir pasti menurunkan Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah. Ivar Jenner bakal melindungi Tom Haye untuk berkreasi dari lini tengah. Eliano Rejders kemungkinan bakal diturunkan sebagai penyerang sayap kanan. Sektor penyerang sayap kiri bakal diisi oleh Ragnar Oratmangoen yang punya kecepatan. Sementara ujung tombak timnas Indonesia tetap akan diberikan kepada Rafael Struijk. Dalam 5 pertemuan sebelumnya, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan menelan 3 kekalahan. Kemenangan Indonesia atas Bahrain terjadi dalam Piala Asia 2007, saat tim Garuda berhasil menang 2-1 melalui gol Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Namun, kekalahan terberat dialami Indonesia pada laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2014, di mana Indonesia takluk 0-10 di Bahrain National Stadium. Secara keseluruhan, Indonesia telah mencetak 3 gol ke gawang Bahrain, sementara Bahrain membobol gawang Indonesia sebanyak 16 kali. Duel ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang berharap dapat memperbaiki catatan buruk dalam sejarah pertemuannya dengan Bahrain.
dengan 8 gol tercipta dan hanya kebobolan 1 kali, menunjukkan performa yang positif. Selain peran penting Talajic, Bahrain juga mengandalkan Said Mohamed Jaffer, kiper veteran berusia 38 tahun yang telah mencatat 162 caps untuk timnas. Indonesia akan bertemu Bahrain 2 kali dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang pertama pada 10 Oktober 2024 di Riffa, dan kedua pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Secara historis, timnas Indonesia pernah menghadapi Bahrain beberapa kali di ajang internasional dengan 2 kemenangan, termasuk kemenangan 2-1 di Piala Asia 2007. Namun, Indonesia juga mengalami kekalahan telak 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014, kekalahan terbesar dalam sejarah timnas.